Is. Ono sing matuk-matuk barang yo. Periksa nanti ya. Siapa? Kondusif di luar, Pak. Hah? Apa? Ya, di luar sana gimana? Kondisinya bagaimana? Sepi, Pak. Sepi. Kemarin saya ngecek itu sepi katanya. 1 jam baru dapat 1 katanya. Iya, tapi nanti kalau pesan makanan ya pesan aja lewat Grab. Oh iya. Jangan terlalu banyak kontak sama orang. Siapa? Ya wes, oke, ini ben stop ya. Ya, Pak. Oke. 3 dB artinya apa, turun 3 dB? 3 dB berarti dia 50%, itu Pak. kurang setengahnya. Oke, betul. Ya, masih ingat. Oke. 2, Pak. Ya, jadi gini. Jadi intinya filter itu asalnya dari resonansi. Ya, sehingga persamaan ini. Nah, sama, ini kan persamaannya resonansi tadi. Ya, jadi kalian kemarin baca resonansi, itu secara nggak langsung itu adalah filter mesti. Nah, ini apa? Ini faktor kualitas. Faktor kualitas apa? Komponen atau loaded? Yuk. Ini Komponen. Oh iya. komponen. Pak, XL itu apa, Pak? Oh, XL itu apa? XL itu J omega L. J omega L. Nah, terus kok beda sama yang RL bawahnya? Mana? Itu Oh. Q2. Q2 itu kan untuk kapasitor toh. Ini untuk induktor. Oh. Si anode saya mana? Si anode saya mana? Anode. Sebentar. Anode. Nah, ini Fabian. Di, masuk. Masuk, Iya, Pak. Dibuka, Fab, videomu, Fab. Webcammu. Fabian yang di video. Nah, oke. Ini Christian ini di video nih. Dari samping, Pak. Soalnya webcamnya nggak di depan. Mari ganti internet, Oke, Pak. Oke. Ya. Saya tak pakai anode saja. Dan Yang ini width-nya low. kelihatan ya? Ini kan XL per Ya, RS. Untuk serial yang untuk induktor. ya, ini untuk kapasitor. Ya. Nah, Q total adalah gabungan dari Q1 dan Q2. Oke, supaya gampang karena ini memang nggak terlalu efektif kalau pakai apa. Oke, sekarang saya balik ke mouse lagi. Oke. Ini harus saya clear dulu ya nih. Oke. Mana tadi? Nah lah. Ntar. Oke ya. Jadi di ini dia ngomong bahwa loaded key atau faktor kualitas dari filter secara rangkaian itu tergantung dari key komponennya.
Misalkan key komponennya yang untuk serial atau untuk impedansi induktor adalah ini untuk kapasitor. Sehingga total Q-nya adalah Q1 kali Q2 dibagi seperti paralel. Seperti Iya, paralel. Pak. Oke. Ya. Jadi Q-nya seakan di paralel. Oke. Ya. Terus kita ke persamaan bawahnya. Number of peak sama dengan N dikurangi 1. Di mana N adalah jumlah elemen. Masih ingat ya gambar yang filter yang lalu? Yang masih ada ripple-nya. Ingat apa enggak? Yang di awal itu, Pak. Nah, yang di awal. Jadi kan filter itu kan atasnya itu nggak betul-betul rata, toh. Betul. Iya. Ada ripple-nya Seperti sedikit. seperti ombaknya laut. Ada puncak, ada bawahnya. Setelah sampai frekuensi resonansi dia baru turun. Kan gitu tuh. Iya. Iya, Pak. Nah, jumlah riak gelombang yang di atas itu, itulah jumlah number of peak-nya. Contoh. Ini berapa? Oh, itu. Nah, ya. Ini jumlah number of peak-nya berapa berarti? 2, Pak. 2. Karena ada 2 gelombang. Kalau ini? Loh, Pak. Pak, itu kalau nggak bulat kayak yang sebelahnya itu tetap dihitung 1, ta? Iya, ada puncaknya. Oke. Ya. Kamu hitung puncaknya aja. Ada berapa? Oh iya, Pak. Jumlah peak-nya adalah jumlah komponen tak kurangi 1. Contoh. Ini yang dimaksud komponen adalah komponen elemen LC-nya ya. Hanya L dan C. R nggak dihitung ya. Iya. Kalau rangkaian seperti ini, jumlah komponennya berapa? 1, 2, 4, Pak. Deh. 2. R nggak dihitung, saudara. Oh, 2, Pak. 2. Dua ya. Berarti ada 2 N. Betul? Iya. Tak kurangi 1 berapa? 1. 1. Berarti puncaknya cuma 1. Ini jadinya. Oh. Ya, ini kan naik, turun. Ini kalau filtermu terdiri atas 2 komponen. Berarti kalau puncaknya kira-kira seperti ini, berarti komponennya berapa? 2, 3. 3. Iya sih. Ya, ngerti ya? 3 min 1. Iya. Ngerti. Jadi itu menunjukkan atasnya ini. Nah, itu yang dengan. Nah, sekarang kalau kamu ini kan rangkaian filter. Filter apa? Low-pass, karena tulisannya low-pass enggak toh. Kamu harus ngerti bahwa ini low-pass. Yang kemarin tuh loh, yang minggu kemarin. Misalkan ini open, ya toh. Berarti kalau frekuensi rendah, kalau frekuensi tinggi, L-nya bagaimana? Tahu ya? Iya, Pak. Ini low-pass. Jadinya gambarnya seperti ini. Inilah frekuensi resonansinya pada saat dia turun 3 dB. Dari puncak dia turun 3 dB. Inilah frekuensi resonansinya. Ini ripple. Ya. Dari 3 dB turun dari puncaknya, itu adalah frekuensi resonansinya. Jelas ya? Jelas. Oke. Ini menunjukkan Q-nya. Tadi loh, Q1, Q2, kan Q-nya tergantung, Q-nya kan Q loaded-nya. Tergantung Q1 dan Q2. Ini Q totalnya, Q loaded-nya. Yang sama dengan Q1 kali Q2 dibagi Q1 tambah Q2 itu. Kamu lihat, semakin besar Q-nya semakin apa? Andai. Dia semakin itu curam. Makin Semakin curam. Lihat ini. Seri naik tuh. Ini Q berapa? Q10 ini. Kalau Q25 yang ini. Hampir tidak ada gini langsung lebar. Ya. Jadi ininya jadi yang asalnya di sini ya menuju ke dalam sini. Ini kalau Q semakin besar.
Ya. Besar. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana mendesain sebuah filter. Tadi itu penjelasan tentang filter yang di atas itu. Seperti itu. Sekarang bagaimana mendesain sebuah filter. Menggunakan konsep-konsep yang nanti saya jelaskan. Nah. Buku-bukumu kamu siapkan di sebelahmu ya. Jadi supaya nanti kalau kamu bisa tulis-tulis. Ambil sebentar, Pak. Yo. Chapter 3 tuh. Kalau nggak ngerti langsung langsung nyaut ya. Siapa? Oke, Pak. Oke. Nanti kalian di sini akan belajar 3 jenis filter. 1, Butterworth. Ya. Yang kedua, nanti ada filter Chebyshev. Mana Chebyshev? Ini masih Butterworth. Termination. Nah, Chebyshev. Ya. Jadi ada Butterworth, ada Chebyshev. Satunya ada Bessel, Pak. Bessel. Mana Besselnya sih? Nomor biro. Bessel. Halaman biro. Nah ini Bessel. Halaman 48, Pak. Ya, Ya itu. Bessel. 48. Jadi kalian akan belajar tiga apa? Tiga jenis filter. 3 jenis filter. Yang pertama Butterworth. Ya. Butterworth. Nanti yang lain itu mengikuti aja. Butterworth itu ngerti. Yang lainnya tinggal mengikuti aja. Nah, terus ya, good. Oke, balik ke bagaimana mendesain filter Butterworth. Yang pertama, untuk desain filter, itu kamu harus ngerti istilah normalisasi. Ini loh. Ketok ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Normalisasi. Apa sih arti normalisasi itu? Normalisasi itu gini. Saya kasih analogi ya normalisasi ya. Tinggi mahasiswa Ubaya itu rata-rata 170. Misalkan ya, sentimeter. Iya. Oke. 170 itu kalau saya normalkan, saya anggap sebagai angka 1. Tahu ya? Ya. Ya. Berarti kalau tinggimu itu secara normal 1, berarti tinggimu berapa? 170. Kalau tinggimu itu 1,1 artinya apa? 170 daripada 170. Nah, ya, lebih tinggi dari 170 ketambahan 10%, ketambahan 17. Ya.
Berarti tinggimu kira-kira 170 tambah 17, 187. 187. Nah, itu tinggi normalnya adalah 1,1. Jadi ya. Nah, itu istilah normalisasi. Untuk tinggi Patokan padat. gitu. Nah, untuk tinggi padat. Nah, sekarang gimana kalau di dalam filter ini? Yang dimaksud normalisasi di sini akan ada dua. Normalisasi terhadap frekuensi dan nanti normalisasi terhadap beban atau terhadap RS atau RL-nya. Ya. Oke, sekarang yang pertama dulu. Normalisasi karena frekuensi. Ya. Dia apa teleponnya? Bentar ya. Iya, Pak. Halo. Halo. Oke, balik lagi. Nah, kalau kita desain filter, nanti kenapa kalau kita baca normalisasi? Karena semua tabel yang diberikan di sini, itu adalah tabel yang sudah dinormalkan. Dinormalkan gimana? Contoh, gambar ini ya. Semua frekuensi dalam frekuensi resonansi di filter itu atau frekuensi cut off dari filter itu adalah nilai normalnya. Seperti tadi kalau kamu tinggi mahasiswa 170. 170-nya itu adalah nilai normalnya. Berarti 170 itu nanti normalnya angkanya 1, tahu ya? Nah, nanti kalau di filter yang menjadi patokan itu adalah frekuensi resonansinya. Contoh, kalau frekuensi resonansinya itu 100 MHz, maka 1 itu artinya 100 MHz. Tahu? Iya, iya. Oke apa Kak? Oke ya. Ya, Iya, standarnya ya, Pak, ya berarti yang Ya, 100 seperti tadi. standar. Seperti standar. Patokan kan, Pak? Hah? Kenapa? Patokan. Ya, seperti patokan. Standar patokan. Ya. 100 itu pakai Patokan patokan. satunya itu ya. Itu namanya normalisasi. Semua dikembalikan ke angka 1. Sehingga kalau kamu lihat gambar di sini, gitu, omeganya sama dengan berapa? 1. Jadi frekuensi di frekuensi resonansi itu omeganya itu 1. Tuh, berarti berapa Pak? Ya tergantung frekuensi resonansinya. Kalau frekuensi resonansinya 1 MHz, berarti di sini adalah 100 MHz. Tapi dalam tabel, dalam grafik ini selalu angkanya adalah angka 1. Ya, itu ada normalisasi. Nah, terus ini filter type. Ada Butterbird. Kita sekarang belajar Butterbird dulu. Apa sih filter Butterbird? Coba kamu baca dulu aja pelan-pelan. Nanti yang membedakan Butterbird sama lainnya itu apa? Butterbird itu apa? Filter apa? Kapan digunakan? Akan ada 3. Akan ada 3 filter yang akan dipelajari di sini. Ya, Butterbird, Chebyshev, sama Bessel. Oke ya? Iya. Sekarang yang Butterbird. Butterworth tuh dia macam passbandnya dia paling rata, tapi dia tuh nggak ada ripple gitu, Pak. Ya, betul. Yang ada ripple-nya, Pak. Nah, jadi Butterbird adalah biasanya Q-nya apa? Medium. Q-nya berarti paling kecil ya. Q-nya medium. Medium, tengah-tengah. Nggak terlalu landai, nggak terlalu curam. Ya.
Dan attenuation-nya middle root design. Ya. Jadi kalau kamu mau desain filter yang Q-nya enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, kamu boleh pakai Butterbird. Oh, medium Q. Untuk tahu Q nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, Pak? Ya, jadi kalau Q besar itu kan Q10, Q20. Jadi kalau gambarnya itu dia terlalu apa? Kalau misalkan lupas tuh dia gini tuh. Kalau Q-nya jelek itu kan gini. Q1 itu kan gini. Q10 begini. Berarti kalau Butterbird itu kira-kira di antara 5. Benar. Tahu ya? Jadi, Loh, Pak, berarti itu kurang bagus berarti, Pak. iya, Kurang bagus. Berarti masih semua kalah ini, bagus berarti. semua ini nanti punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kapan kamu pakai Butterbird, kapan kamu pakai Bezel, kapan kamu pakai Chebyshev, itu tergantung dari sifatnya dia. Oh, demi orang loh, arek ini ngamuan berarti oh disuruh ini aja. Kalau ini arek ini baik disuruh ini aja gitu, seperti gitu. Ya. Oh iya, Pak. Oke. Dan initial attenuation stiffness-nya tidak sebaik dari filter-filter yang lain. Oke. Ini adalah persamaan untuk Butterbird. Nah, persamaan ini apa? Nggak usah dihafalkan ini. Nanti kita lihat tabelnya aja. Ini nanti di sini sudah ditabelkan antara omega dengan omega C-nya. Sekarang apa itu omega? Ya. Omega itu adalah frekuensi di mana atenuasi itu mau diinginkan. Misalnya nih, desainlah sebuah filter gitu, yang mempunyai atenuasi misalkan aja min 40 dB pada frekuensi 100 MHz. Berarti ininya adalah pada 100 MHz ini harus min 40 dB. Ya. Omega C-nya itu adalah omega dari frekuensi cut off-nya dia, frekuensi resonansinya dari filternya itu. Nanti di contoh kita akan lebih jelas. Ya. N tadi jumlah elemennya, jumlah R dan C-nya. Ya. Nanti ini semua akan ditabelkan. Jadi mana? Nanti tabelnya jadi ini dia. Nah, seperti ini. Ya, nanti kita pelajari ini. Kita nanti langsung masuk contohnya aja. Oke. Nah, ini menunjukkan rasio antara omega dengan omega C atau frekuensi yang dicari dengan frekuensi cut off-nya. Contoh. Ini N tadi apa? N itu jumlah itu jumlah elemen. Elemen yang ada. Jumlah komponen L sama C-nya, Pak. Nah, betul. Jumlah komponen L sama C-nya. Oke, kita ambil yang 3 ya. Berarti jumlah L dan jumlah C-nya ada 3 biji. Totalnya. Ya, totalnya ada 3 biji. Entah L-nya yang 2, C-nya 1, atau C-nya 2, L-nya 1. Ya. Pokoknya totalnya L dan C jumlahnya 3. Contohnya yang ini. Nanti ya. Siap. Nah, pada saat F per FC-nya sama dengan, untuk N sama dengan 3, jadi kamu lihat yang ini ya, kamu lihat yang N sama dengan 3. Pada saat F per FC-nya sama dengan 6, terjadi penurunan berapa? Atau terjadi gain-nya berapa? Min 48 dB. Ini loh, garis ini loh. Iya. Sekarang saya cuma mau menjelaskan ini aja. Berarti pada saat N sama dengan 3, misalkan sekarang frekuensi resonansinya mau berapa? 100 MHz. Misalkan FC-nya itu 100 MHz, misalkan ya. Maka untuk frekuensi 600 MHz, karena F per FC-nya kan 6. Berarti jadi untuk frekuensi 600 MHz, dia ada penurunan 48 dB.
Jadi kalau saya Oh gambar, iya ya, Bang. jadi kalau saya gambar ya, kalau saya gambar, semoga saya bisa gambar di sini. Ya, ya tak ya masih ada, masih kelihatan ya. Iya Pak, kelihatan. Ya, Pak. Ini kan filternya begini. Turun 3 dB di sini ya misalkan ya. Ini turun 3 Iya, dB Pak. minus 3. Ini frekuensi, berarti ini adalah frekuensi si cut off. cut off-nya, Cut off-nya. FC-nya. Iya. Misalkan FC-nya itu sama dengan 100 MHz. Ya. Iya. Berarti untuk frekuensi kalau kita lihat jumlah N-nya sama dengan 3, misalkan filter ini dibikin dari 3 rangkaian RC. Berarti kan N-nya sama dengan 3. Kalau N sama dengan 3, berarti F per FC pada saat 6, dia min 48. 60. 8. Min 48 ya ya. Ini kan 0 dB tadi. Iya toh? Iya. Berarti pada saat frekuensi 600 di sini, ya, ininya dia turun Turun 48, Pak. Min Jadi 4. 48. 48 dB. nanti ya. Maksudnya ini itu adalah ini. Siapa sih nggak ngerti? Nanti Ada yang mau tanya? Baru paham pas Pak Yu gambar yang pakai bukan biru ini. Iya. Karena agak sulit Pak kalau dari situ. Maksudnya nggak tahu. Jadi ini kan filternya. Low-passnya kan ini. Iya. Iya, pas. Nah, low-pass ini misalkan dibentuk dari 3 buah N sama dengan 3. Berarti kita lihat grafik yang ini. Ya. Ini kan N sama dengan 3. Berarti pada ini kan lihat kan sumbu X-nya apa? F per FC toh. FC. F per FC. Berarti normalisasi terhadap FC. Ngerti ya? Kalau FC-nya 100 MHz, berarti untuk F per FC sama dengan 6, berarti kan F-nya sama dengan 600. Iya, 600 MHz. Oh iya, Mas. Nah, paham. Ya. Nah, di sini ditunjukkan untuk F per FC untuk N sama dengan 3, untuk F per FC sama dengan 6, itu turun 48 dB. Berarti kalau kamu N sama dengan 3, grafikmu jadi seperti ini. Sekarang bagaimana kalau N-nya kamu buat 4? N-nya 4 berarti turun 36, Pak. Sekitar 60 ya? Turun lagi. Iya, Oh iya 60. 60. Ya. 60 lebih. Kalau dia itu ada 4, berarti di mana berarti? lebih bawah lagi. Pak. Bawahnya itu lebih di bawah lagi. Nah, Gelombangnya lebih curam lagi. sekarang kalau saya gambar pakai gambar lain, pakai saya bicara dengan ganti warna. Nah, Sudah usah ganti warna ya. Ngerti, Pak. Ya, Berarti nggak apa-apa, Pak. berapa? Min berapa? Kalau N sama dengan 4, Min 60. sekitar 60 ya. 60 di mana? Di bawah sini toh? 60 di bawahnya, iya. Nah, di bawah sini toh? Nah, di Iya, bawah sini iya. tapi untuk nah, ketemu kan di sini toh? Di sini. Iya. Berarti Iya, adanya Pak. filternya gimana? Dia lebih curam lagi. lebih curam, dipotong Nah. sedikit gitu. Ngerti ya? Oke. Nah, berarti ini adalah guna dari fungsi dari ini, kamu bisa melihat semakin banyak N-nya, semakin dia lebih curam. Pandai. Oh, Ya. kalau N-nya bisa. Betul toh? Nah, Iya, ini F per FC ya, bukan FC ya. Seperti tadi, tinggi badan 170. Berarti kalau 6 berarti 6 dari 170. Tahu? Iya, Pak. Ya, Oke ya. Hmm. Ini fungsi dari gambar ini. Yo Pak, kok tahu Pak gambarnya seperti ini? Ya, sudah dia buatkan dari persamaan yang tadi itu loh. Untuk N sama dengan berapa, dia hitungkan, jadinya nanti kalau digambarkan seperti ini. Kamu terima aja sudah. Kamu tidak usah ngitung. Ya. Siap. Jadi nanti di sini,
Kamu tuh nggak perlu ngitung. Kalau kamu desain filter, kamu nggak perlu ngitung. Kamu cukup lihat tabel. Kamu tentukan jumlahnya berapa, jumlahnya komponennya berapa, langsung kamu bisa buat filternya. Ya. Ya, hapus ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Bapak, jadi ini grafik ini pasti tak, Pak? Pasti untuk Butterbird. Butterbus. Ya. Iya, Pak. Ini dari mana? Dari sini. Oke? Oke, Pak. Lanjut ya. Ya, Pak.